فاتحة الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين وشر الباغين وشر الحاسدين شر المستكبرين يرحم المسلمين يفرج على المسلمين أن يوفقنا لما يحب ويرضى أن يختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع اللطف والعافية وعلى ما نوى سلفنا صالحون وعلى ما نوينا بهذه الجلسة على ما نوى جميع شيخنا معلمينا وعلى ما نوى مؤلف هذا الكتاب وعلى ما نوى سيد الوالد وسيد أبو بكر بن عبد الله نحو بالحمد أن تفعل هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين يا ربي وإياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله نفعنا به بعلومه من شيخنا وعلومكم في دارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه saya aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Seterusnya masalah apa soal hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili Abu Umamah Al-Bahili semalam ujar beliau idza maridul abdul mu'minun. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad, apabila seorang mukmin sakit garing, amarallahu ta'ala al-malaikata, Allah menyuruh malaikat, aniktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fis sihhati wa raha. Catat gasan hambaku itu walaupun hanya garing, kada kawang ma apa-apa, catat aja apa nang digawinya andai inya sehat. Kebiasaannya apa? Dari hadis ini kita paham bahwa kebiasaan kita mengerjakan kebaikan lalu kada tagawi gara-gara sakit garing, maka kebaikan tersebut tetap ditulis oleh Allah. Ini baiknya Tuhan kita, baiknya Rob kita, lanar Rob ya khaira Rob. Kita punya Allah, kita punya Tuhan, dan dialah sebaik-baik Tuhan. Walaupun kita kadang begawi beramal karena garing, tapi tetap ditulis sebagai hamba nang beramal. Kan bisa kita tuh garing, lalu karena garing kada kawa belajar, karena garing kada kawa salat jamaah, kada kawa garing, gara-gara garing kada kawa silaturahim dan lain-lain. Stroke misal. Nah, gara-gara itu kan bahari jasidin tuh dahulu sidin tuh ketujuh belajar saing kegiatan ini dan itu, orang-orang pun menyaksikan kebaikan beliau dikala beliau sehat. Waktu sudah garing ada kawal lagi, tapi tetap ditulis pahalanya oleh Allah karena garing tadi. Jangan ada garing, nah tampil lagi pulang.
Wa fi khabarin akhar, dan di khabar yang lain, riwayat yang lain, idza maridal abdul mu'min, apabila seorang hamba yang mukmin dia sedang sakit, garing kita. Wal ammatul mu'minatu, atau bebinian. Ammah itu bebinian, abdun itu lelakian, abad hamba laki-laki, ammah hamba perempuan, ummah itu umat. Ya intinya baik lelakian atau bebinian, nilainya garing. Ba'atsallahu ilaihi arba'atan minal malaikah, diutus oleh Allah 4 orang malaikat. Bila kita tuh garing, mudahan sehatan aja barataan, sehat walafiat dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah jangan garing, walaupun mau kada mau kita mesti garing. Tidak ada orang yang kada garing. Dokter pun garing. Garing yang ngobati orang. Nabi Muhammad pun garing. Perlu garing itu. Karena garing itu, apa manfaat garing? Lebih mengingatkan kita kepada Allah. Orang garing itu biasanya gitu. Bila sudah abantai, lagi sehat, ada ingat. Dah garing, bergerak sedikit, gen sakit, dah awak. Ya Allah. Rindu Allah lawan rengekannya. Rindu Allah lawan panjatan munajat doa serta ibtihalnya. Digaringakan. Dan garing itu juga, walaupun misal garingnya panas, awak. Sehari, hummal yaum, garing panas sehari aja, menghapus dosa setahun. Amunnya sabar. Omongnya ngomel ya kada, atau ngeluh ya kada. Sudah dulu kita semua bahas, ngeluh kada bakal menyelesaikan masalah. Maunya garing, jangan bengomel, jangan bengomel. Arit aja, tahani aja sambil berikhtiar berubat. Dan garing itu bentuk kasih sayang Allah. Dan itu termasuk ujian. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah cinta lawan hambanya, ya diuji dengan apapun. Bisa dengan kekayaan diujinya, bisa dengan kesehatan, bisa dengan sakit, bisa dengan kepintaran, bisa dengan jabatan, ujian berada. Bukan lanjuran dari Allah. Sudah itu dulu sudah kita bahas. Jadi mau kita garing, ada mungkin kada garing. Walaupun dalam ilmu Allah bisa aja orang untuk kada garing. Apabila ada orang hamba Allah garing, Allah utus 4 orang malaikat untuknya. Apabila qablal maradi, sebelum garing tadi itu diutus 4 orang malaikat. Hendak garing, sebelum inya garing diutus 4 malaikat. Apa malaikat tuh? Ahaduhum an ya'khudha quwwatahu. Salah satu dari nambah 4 itu disuruh oleh Allah mencabut kekuatan si nang hendak garing itu. Makanya ini bila orang tuh garing, kada kawal lagi bapak. Kekuatannya diambil oleh Allah. Powernya di skip dulu, kada diisi dulu. Habis diambil. Orang garing, boy main bola, bisa berkelahian. Orang stroke misal, garing juga kan stroke. Tergantung levelnya aja, ada yang parah garing, ada yang kada, ada yang menengah, macam-macam. Ya intinya kekuatannya diambil oleh Allah. Misal contoh orang stroke, garing itu, kekuatannya diambil oleh Allah.
Malaikat petugas di situ Seiko mencabut kekuatannya. Faya'khudhaha bi amrillahi ta'ala fayadha'afu. Maka diambil kekuatannya oleh Allah, lalu badannya jadi lemah. Ada kaum apa-apa. Makanya orang garing di rumah, berjalanan koler, cenderung ketujuh berapa aja. Ada orang garing main futsal, orang garing main badminton, orang garing saing kunjung ke padang sawit yang jauh di tengah hutan. Orang garing misal begawi apa misal nyalopot dada orang garing begawi karena kesehatannya terganggu, yaitu kekuatannya diambil oleh Allah melalui perantara malaikat. Tuh malaikat hanya toh hendak kugaringakan, ambil kekuatannya lalu dicabut. Lalu awak kita lama makan gin mana ngoler-ngoler. Adalah orang garing makan kencang banyak, itu lain garing itu stylenya kada kuat lagi. Wa ya'muru tsaniya ay ya'khudha ladzata ta'am. Ada di sini disambat juga. Dan Allah suruh malaikat yang kedua untuk mengambil kenikmatan makan. Rasa makan itu nikmatnya hilang. Ujar kita pahit liur, ya. Pahit lah liur kita lah. Dan ini musibah. Malahan kadang di kejadian di lapangan kurang garing justru malah makanannya dinyaman-nyamani oleh nang sehat ya. Pian soal kalau garing lalu diilangi orang, ada kawalan bawakan sate, ada yang bawakan palia, ada yang bawakan buah-buahan, bawa macam-macam aneka macam makanan baik buah-buahan dan apa-apa nyaman-nyaman. Kenapa? Saya kira mau makan. Dengarannya orang garing tadi di sini dicabut kenikmatan makannya sehingga ada nafsu makan. Allah punya rencana di situ. Bila mau ada orang garing bepada lalu makannya gancang, maka ittifaq ulama itu kada garing, sepakat itu ajma'al ulama au min ghairil ulama. Yakni kita semuaan sepakat orang nang garing itu kada banyak makan. Jadi bila orang bukan garing banyak makan, dus tainya. Ini buktinya karena orang garing kenikmatan makan dicabut. Kalau kenikmatan makan itu rasanya dicabut, mana ada nafsu makan. Kalau masih nafsu makan, itu kantongnya nang garing, lain nafsu makannya. Anda kalau nukarnya nyaman. Atau pura-pura garing bisa juga. Itu malaikat nang kedua. An ya'khudha ladzata ta'am min fihi. Diambil rasa nyaman itu ketika makan di mulutnya. Jadi liurnya sepahit aja. Ayo jurang kita makanan. Dakwanya sangat nafsu. Diambil oleh Allah. Wa ya'muru tsalitsah. Allah perintahkan malaikat yang ketiga agar malaikat itu mengambil cahaya yang ada di wajahnya. Nurun fi wajhihi. Diambil cahaya yang ada di wajahnya. Fayakun musfarral wajhi. Jadilah muhanya pucat. Orang garing biasanya muhanya pucat. Nah, ciri dan tanda. Dari orang daerah kita orang sungai calong, tahu calong. Ya kan calong muhanya. Karena asupan darah kurang. Kenapa asupan darah kurang? Karena makanan kurang masuk. Kenapa makanan kurang masuk? Karena kenikmatannya dicabut. Gara-gara kenikmatan rasa dicabut, kada hendak. Makanan itu bila kada nikmat, kada hendak makan kita. Coba kena bulik ke rumah, cari gabus, styrofoam, cari gabus, makan, boleh nyaman harap. Rasanya kan tidak. Ini makanan yang begitu nikmat pun atap kada berasa.
kayak orang nang dahulu karena covid. Orang kena covid kan karena berasa ujar aja bang lu suah rasai bang suah kena covid ya nih tahu covidnya bulikan dah setelah beberapa tahun merajalela alhamdulillah itu malaikat yang ketiga disuruh oleh Allah mengambil cahaya wajahnya sehingga pucat wajah orang garingnya tuh calong muha foto orang darah wa ya'muru rabbi'a ya'khudha jami'a dzunubih wa yakun tahir 'anil dzunub. Allah perintah malaikat yang keempat untuk mengambil dosa-dosanya sehingga orang nanggaring itu dosanya habis. Dosanya habis. Kenapa? Disuruh oleh Allah malaikat untuk mengambil dosanya. Dari sini kita paham kurang garing itu dosanya kada ada lagi. Dosa yang berhubungan lawan Allah, lawan makhluk kada kita pander. Jadi memaklumi jadilah wah dosanya diampuni oleh Allah. Itu udah mutlak. Tahu kita bahwa dosa yang hanya berhubungan lawan Allah, lawan makhluk beda lagi. Ada perlu lagi dibahas itu karena sudah maklum, paham sudah kita. Habis dosa-dosanya, dosa kecil, dosa ganda, bujur-bujur, maka bertobat. Kada cukup lawan enggak kakak ini aja. Maka Allah menyuruh malaikat yang keempat untuk mengambil seluruh dosanya sampai dia menjadi orang yang suci, artinya kada berdosa lagi. Paham nggak kisah sampai situ? Bila orang garing, hendak garing, maka kekuatannya diambil, nafsu makannya diambil, cahaya wajahnya diambil, dan dosa-dosanya pun diambil dalam artian dibersihi. Berapa harinya garing? Ya terserah Allah. Fa'al lima yuri. Terserah Allah yang berkehendak. Misal ada yang garing 3 hari, ada yang 5 hari, terserah Allah. Karena ada wayahnya, mulnya masih berumur panjang dan berataan berumur panjang dalam sehat, afiat dan ketakwaan kepada Allah. Bilanya masih berumur, kan sehat kena tuh. Nah, bila orang tadi hamba Allah tadi disehatkan oleh Allah, fa idza aradallah ayyashfiyahu. Kalau Allah menginginkan hambanya itu sehat, biar Allah ini aku sehat akan pulang. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat yang mengambil kekuatannya tadi untuk mengembalikan kekuatannya. Wahai malaikat, semalam ikam mengambil kekuatan hambaku si fulan karena ia hendak garing. Bulikakan pulang karena hendakku sehat akan. Kayak itu juga malaikat yang kedua. Jika malaikat yang kedua disuruh oleh Allah untuk mengembalikan rasa nyamannya makannya itu. Mbah disuntik ke wadah dokter. Pagi bersuntik, sore-sore pina nyaman dah. Malam pina mau makan. Esok pagi sarapan 2 piring nasi kuning. Sehat berarti. Tengah hari makan pulang, hendak kebalik panci sudah. Sehat ini. Nafsunya sudah termulik. Yang ketiga, malaikat tadi disuruh juga oleh Allah. Bulikakan pulang cahaya wajahnya, ampih pucat. Karena makan dah gancang kan. Banyak makan sudah. Artinya dikembalikan apa yang diambil di awal tadi oleh Allah. Dari kekuatan, nafsu makan, sampai cahaya wajahnya, mulai nanti nahabang muha. Semalam putih, pucat, pasi. Lalu terusnya wala ya'murullahu ta'ala al-malak alladhi akhadha dzunubah. Tapi Allah tidak menyuruh malaikat yang keempat untuk mengembalikan dosa-dosanya. Kan garing tadi kekuatan diambil. Nah, nyaman makan rasa itu diambil,
cahaya wajah diambil, dosa diambil. Bila sehat kena kekuatan dibulikakan, nyamannya makan dibulikakan, wajah nang pucat dibulikakan juga, jadi cahaya alias ada pucat lagi merah bagus sudah. Nih yang keempat, dosa yang diambil kada dibulikakan lagi. Kenapa kada dibulikakan? Karena Allah kada menyuruh. Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala, ujar Allah, jangan bulikakan lagi dosa yang pernah kau ambil dari hambaku itu, wahai malaikat. Allah kada nyuruh lagi. Ini bagusnya Allah Tuhan kita. Wala ya'muru, Allah kada menyuruh membulikakan. Fayakhirul malak lahu ta'ala sajidan. Lalu malaikat yang keempat ini, malaikat yang tadinya disuruh mengambil dosa dan kada disuruh membulikakan lagi, dia sujud di hadapan Allah, dia bersungkur di hadapan Allah, sajidan dalam keadaan sujud. Fayaqul ya Rabb, wahai Tuhan kami adalah 4 orang malaikat yang kau perintahkan untuk mengambil kekuatan, mengambil rasa makan, mengambil nikmatnya rasa makan, mengambil cahaya wajah, mengambil dosa seseorang dari hambamu ketika dia sakit. Tetapi kenapa ya Allah, ketika hambamu kau sehatkan, kau suruh malaikat pertama mengembalikan kekuatan, malaikat kedua mengembalikan nikmatnya rasa makan, malaikat yang ketiga mengembalikan bagaimana wajahnya seperti semula dengan diberikan cahaya. Tapi kau tidak menyuruhku ya Allah untuk mengembalikan dosa-dosanya. Kenapa ya Allah? Ini pertanyaan malaikat. Kulun pangka disuruh lagi kah? Kayak Falima lam ta'murni bi an adfa ilaihi ma akhadtu min adz-dzunub. Ya Allah, kenapa engkau tidak memerintahkanku untuk mengembalikan dosa-dosanya? Kenapa? Kenapa nih? Ada apa? Protes malaikat. Bertakun lah bahasanya. Hendak tahu, makanya jadi pelajaran lawan kita. Fayaqulu Rabbu jalla jalaluhu la yusinu min karami an amuraka an tarudda dzunubah ba'dama at'abtu nafsihi fil marad. Kada bagus bagiku karena aku orang yang mulia, kada baik bagiku karena aku maha mulia mengembalikan dosa-dosanya setelah dia mengalami masa susah dalam merasakan pahitnya rasa sakit. Ingin itu udah garing, masa aku bulikakan dosanya? Ya janganlah, kesian. Aku adalah orang yang maha mulia. Ada hendak Allah membulikakan. Fayaqulul malak ya Rabb ayyu syai' asna' biha. Amun pian kada menyuruh ulun membulikakan dosanya lagi, apalagi nah hendak pian suruh lawan ulun. Adakah perintah lain? Ujar Allah, idhab watruhna fil bahr. Ujar Tuhan, mereka hendak juga. Pergi, uji kita, tulak ikam ke laut, buang dosa-dosanya ke laut. Jadi dosa hamba saya disuruh buang ke laut. Fayadhabul malak wa yatrahuha fil bahr wa yakhluqu Allah ta'ala min tilka dzunub timsahan fil bahr. Maka malaikat tadi pun pergi ke laut, malaikat tadi tulak ke laut, dosa-dosa hamba tadi dibuangnya ke laut. Sudah dosa itu sampai ke laut, lalu Allah ubah dosa-dosa hamba tadi di laut itu menjadi timsahan. Timsah itu buaya. Tahu buaya? Gigi jarang. Giginya jarang, jadi ada rapat kayak kita. Iya. Wa yakhluqullahu ta'ala min tilka dzunubi timsahan fil bahr. Allah jadikan dosa tadi dirubah jadi Allah jadi buaya. Ya sekehendak Allah lah. Dalam kitab Is'adur Rafiq, Syarah Sulamut Taufiq, di situ Allah menjadikan majelis yang kayak ini majelis nih. Majelis kayak ini diubah jadi cahaya,
cahayanya naik ke atas, sampai ke atas menjadi awan, awannya berkumpul, kitanya menyerap menjadi embun, lalu turun air hujan dari awan itu, lalu banyu yang turun dari awan itu tadi, tidaklah seseorang yang sakit yang meminum dari air itu kecuali Allah sembuhkan. Bahkan ajaibnya banyu itu, tidaklah ada orang yang kafir sekalipun ketika dia minum dari air tersebut, maka Allah jadikan dia orang bertauhid kepada Allah. Berkat kumpulan kayak ini, kita kumpul, diubah jadi cahaya. Maka kita kan melihat karena banyaknya dosa kita. Lalu cahaya tadi naik ke atas, sampai ke atas jadi awan. Itu Allah bertahan mengubah. Sama kayak ini. Dosa-dosa hambanya yang garing tadi dibuang ke laut. Sampai ke laut, kada jadi cahaya, jadi buaya. Jadi buaya. Timsah, buaya, timsah. So, ngeliat buaya. Lontak unipian. Buaya itu giginya ada berapa? Nah, PR. Gigi atasnya berapa? Gigi bawahnya berapa? Buaya. Belum tahu. Baca di kitab. Buka dalam kitab Al-Hayawanul Kubra. Hayatul Hayawanul Kubra. Karangan Al-Imam Ad-Damiri. 2 jilid. Ada di situ babnya timsah. Timsah. Jaka ulun ini tim kreatif ngolah YouTube, olah itu. Fakta-fakta unik tentang buaya. Semuaan binatang disebut di kitab itu rata-rata ada manakib para binatang. Karakternya, khasaisnya, hukumnya, keunikannya, gaya hidupnya, termasuk buaya. Gigi atasnya 60 bilah, gigi bawahnya 40. Kamu nggak ada percaya, hitungi seorang, cari buaya, buaya benganga apa nggak mau hitung gigimu, bujur ada 60 di atas, 40 di bawah. Jarang giginya, sedikit aja yang nang taring, nang gonong itu kada banyak. Ujar di kitab situ. Dan buaya itu, ini kita baca manakib buaya. Kita baca manakib buaya. Buaya itu dijelaskan. Di antara nama buaya itu, seseorang yang bisa bergelar buaya adalah lelaki yang pendusta. Yutlaqu 'ala timsah ar-rajulul kadzdzab. Bisa dikatakan buaya seorang lelaki yang pembohong. Makanya banyak bebinian jadi korban. Bapadah cinta, tahu-taunya selingkuh. Dasar buaya. Tuh. Atau istilah kita, buaya darat. Ada buaya darat. Buaya darat itu buaya manusia nang rancak berdusta atau buaya darat. Ujar Imam Ad-Damiri. Ada juga istilah buaya itu air mata buaya. Soal dengar? Air mata buaya. Artinya penuh dengan kepura-puraan. Gayanya aja menangis buaya atau kisahnya sedih padahal senangnya. Kenapa? Karena kotorannya telah dikeluarkan oleh Allah. Karena mohon maaf, buaya itu kan ada lubang burit, ada lubang belakang. Belinya anak mengeluarkan kotoran tinggal benganga aja. Benganga di pinggir pantai itu, di pantai. Benganganya di higa sungai itu. Bila ada di higa sungai buaya benganga itu rahat nya. Tapi udah benganga, mau ada benganga lain. Karena datang burung memakani kotoran buaya itu. Ajaib makhluk Allah. Bejira kada bisa, tapi ada burung nang memakan nih tuh. Dikeluarkan kotorannya oleh buaya lewat situ. Intinya banyak keajaiban-keajaibannya gitu. Si buaya itu tadi. Itulah makhluk yang Allah ciptakan dari dosa-dosa hamba. Berarti buaya itu adalah hasil reinkarnasi dari dosa makhluk Allah. Bila ada buaya berarti lah itu hasil perubahan wujud dari dosa seorang hamba. Kayak di sini kisahnya. Nah,
wa yakhluqullahu min tilkad dunubi timsahan. Allah jadikan dosa yang dibuang ke laut tadi menjadi buaya. Amun bermimpi melihat buaya bang, itu beda lagi kisahnya gitu. Kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam, "Huma yawm wa laylah kafaratu sanatin." Ini hadisnya. Ujar Nabi SAW, ini hadisnya berbunyi, "Humma yawma lailatin kafaratu sanatin." Garing panas sehari semalam dapat menghapus dosa selama setahun. Kita minta ampun lawan Allah, belum tentu diampuni, mengkada bujur-bujur. Kita beribadah kepada Allah, misal puasa yang dapat mengampunkan dosa setelah dan sesudah tahun itu. Kafaratus sanatal madiyah, dapat menghapuskan dosa setahun dengan berpuasa. Ya, itu sarana lain memang, kan belum tentu kita dapatkan. Ya, tapi tetap kita cari diantaranya dengan puasa sunat atau dengan bersabar bila diberi oleh Allah garing. Jadi mudah-mudahan sabarataan sehat walafiat aja, selalu dalam ketaatan, kesehatan, keafiatan, dalam takwa kepada Allah, panjang umur dalam baik muamalah dengan Allah dan makhluknya, dan mudah-mudahan nang garing-garing, nang sakit-sakit diantara kita, Allah berikan kita hati yang sabar sehingga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah dengan berkat sabar menerima ujian dan cobaan berupa sakit. Mudah-mudahan harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.